Ya, pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan mengakui kebaikan Tuhan, atau bisa juga diberikan judul mengenali kebaikan Tuhan. Sebelumnya mari kita baca, ada dua ayat yang saya ambil dari satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. Boleh diklik, kita baca sama-sama. Mazmur 105 ayat yang ke-44, kemudian kita beralih ke Yohanes 4 ayat yang ke-38. 2, 3. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Yohanes 4 ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan slide ini berjudul menuai di mana Anda tidak menabur. Berapa banyak kepingin menuai di mana Anda tidak menabur? Semuanya mau pasti, ya kan? Karena semua orang yang namanya berkorban, bayar harga itu susah. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada kalanya Anda menuai di mana Anda tidak menabur. Saya perlu jelaskan dua ayat ini, kalau tidak nanti Anda menjadi umat Tuhan yang tidak tahu diri, yang tidak mau bayar harga. Karena kadang-kadang baca ayat itu kita itu seenaknya, ya kan? Kita comot satu ayat, wah rasanya dahsyat banget nih ayat, ya sudah, lupa konteksnya, ya kan? Saya mau katakan bahwa dua ayat ini tidak mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa kalau Anda mau menuai, Anda tidak perlu menabur. Bukan itu yang diajarkan. Jadi hukum tabur tuai itu masih berlaku. Amin. Langsung sedih deh. Tetapi saya mau bilang bahwa kedua ayat ini, karena mereka tertulis di dalam Alkitab Anda, tentunya ada kebenarannya. Dan kedua ayat ini mengajarkan kepada Anda dan saya tentang kebaikan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Artinya apa kedua ayat ini? Artinya bahwa ada beberapa aspek di dalam kehidupan Anda dan saya di mana kita tidak menabur apa-apa, tetapi Anda dan saya menuai dan menikmati apa yang orang lain tabur. Apa yang Tuhan tabur, Anda dan saya tidak ada kaitannya dengan proses menaburnya. Tetapi ada beberapa hal dalam hidup Anda dan saya, kalau kita mau jujur, kalau kita dengan kepala dingin, dengan pikiran yang sehat, mengevaluasi kehidupan kita, maka ada beberapa bidang kehidupan kita di mana kita tidak pernah menabur. Bukan kita yang bayar harga, tetapi kita yang menikmati tuaiannya. Amin. Dan itulah kebaikan Tuhan. Karena itu saya mau beri judul firman ini mengakui kebaikan Tuhan. Karena banyak orang yang hidupnya diberkati, tetapi giliran mengakui dari mana asalnya sulit. Anda dan saya yang sudah punya Roh Kudus tentunya mudah mengakui, dan kita menyadari betul bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi masih banyak orang di luar sana, terutama mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kalau dikasih tahu bahwa engkau hidup karena Tuhan, belum tentu mereka dengan mudah menerima hal itu. Dan saya mau katakan, setiap kita
mengalami kebaikan Tuhan dalam berbagai bentuk yang tidak berkesudahan. Coba diklik, ada minimal 6 kategori. Mohon maaf, ini waktu saya persiapkan tidak kacau balau seperti ini. Mungkin settingan di komputernya kurang cocok ya. Kebaikan Tuhan tidak berkesudahan di berbagai hal dalam hidup kita. Tuhanlah yang merintis, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang buka pintu, Tuhan yang kasih kesempatan buat Anda dan saya. Tuhan yang berbelas kasihan. Ketika kita buat salah, kita seharusnya mengalami malapetaka. Tetapi karena tangan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita dilepaskan dari malapetaka itu. Itulah belas kasihan Tuhan. Saat kita sesat, saat kita melakukan blunder, bahkan saat kita bandel pun, Tuhan yang panjang sabar senantiasa menuntun dan memberkati kehidupan kita, mengarahkan kita ke arah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan berikan kepercayaan dalam hidup kita, nafas kehidupan. Kita tidak perlu menabur, tetapi kita menuai nafas kehidupan. Kesehatan kita tentu harus dijaga, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang memberikan kesehatan ilahi dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kepercayaan berupa pengaruh. Kita bisa mempengaruhi orang lain, kita bisa memiliki hidup yang berdampak bagi komunitas. Itulah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan juga memperlengkapi dengan talenta, dengan karunia, dengan skill, dengan kemampuan yang unik yang orang lain tidak punya. Tuhan memperlengkapi kita dengan personality, dengan kepribadian tertentu yang mungkin tidak semua orang bisa terima. Tapi Tuhan menerima Anda apa adanya Anda, karena Dialah yang menciptakan Anda. Dan Dia tidak salah menciptakan Anda. Banyak anak muda hari-hari ini mengalami gangguan kesehatan mental karena mereka tidak percaya diri. Kenapa aku diciptakan seperti ini? Kenapa aku tidak diciptakan seperti itu? Makanya sering-sering baca Alkitab. Jangan cari inspirasi dari Instagram. Jangan terlalu mengidolakan K-pop. Jangan terlalu mengidolakan Hollywood. Karena sumber kebenaran tentang hidup Anda ada di dalam Alkitab. Baca itu Alkitab. Kalau perlu makan itu Alkitab, saudara ya. Supaya teman Anda ngomong apa, dunia ngomong apa, Anda tahu apa yang Tuhan ngomong tentang Anda. Dan itulah yang terpenting dalam hidup Anda. Saya yakin kalau Anda akrab dengan firman Tuhan, Anda tidak akan mengalami kesehatan mental yang terganggu. Haleluya. Bahkan ada satu buku, nanti satu hari mungkin saya akan ulas kalau saya punya waktu, berbicara tentang anak-anak muda zaman sekarang itu disebut sebagai generasi strawberry. Anda tahu strawberry kan? Disenggol sedikit, penyot. Ya kan? Kepanasan sedikit, layu. Itulah generasi strawberry. Didik anak-anak Anda supaya mereka tidak termasuk dalam kategori generasi strawberry. Jadi anak-anak yang tangguh. Amin. Dan satu-satunya jalan adalah berdasarkan kebenaran Alkitab. Itulah yang menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan mereka untuk masa depan mereka. Jadi personality yang Anda punya sekarang, baik Anda introvert, Anda extrovert, Anda sanguin, Anda melankolis, itu Tuhan yang ciptakan loh. Jadi syukuri hal itu, hidupi hal itu, lakukan penyesuaian. Saya seorang yang sangat introvert, tapi kalau Tuhan bisa pakai saya berkhotbah hari ini, sungguh saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Saya paling sulit kalau ketemu orang asing, memulai pembicaraan, itu kelemahan saya harus akui. Pulang dari gereja saya pengennya cuma ngumpet di kamar. Anda bisa tanya sama orang-orang yang kenal sama saya, itu kesukaan saya. Saya paling senang untuk pulang gereja, bukan makan bareng rame-rame, bukan. Itu membutuhkan energi yang lebih dari diri saya. Apalagi harus mikir ini mau ngajak ngomong apa ya sama ini orang. Oh itu saya akui dengan jujur. Saya paling senang pulang rumah, tutup pintu kamar, udah nonton Netflix kayak, nonton YouTube kayak, nonton khotbah, apapun, dengar lagu rohani, itu yang membuat saya itu rasanya plong dalam hidup ini. Apakah saya menyesali Tuhan menciptakan saya seperti itu? No. Saya bersyukur. Dan saya berusaha tentunya. Saya gak bisa kan setelah khotbah tiba-tiba saya hilang gitu kan, gak bisa saudara. Saya harus nyalamin Anda. Beberapa dari Anda saya ajak ngobrol. Mulai sekarang hargai saudara. Karena itu perlu upaya yang lebih dari saya. Bukan saya minta dihargai, bukan itu. Bercanda saja saudara ya. Tapi personality Anda Tuhan yang kasih. Syukuri hal itu dan hidupi. Jadi berkat bagi orang lain melalui apa adanya Anda, personality Anda. Bukan berarti terus Anda tidak mau berubah, Anda tidak pernah mau beradaptasi, menyesuaikan diri. Bukan itu maksudnya. Kalau Anda hari ini minder, belajarlah untuk lebih pede. Tapi jangan over pede. Amin. Tuhanlah yang mengangkat dalam hidup kita. Itulah kebaikan Tuhan. Mungkin Anda tidak bekerja sekeras orang lain, tapi Anda yang dapat promosi. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Anda merasa, oh aku ini kurang banget, tapi Tuhan angkat Anda. Bukankah itu kesetiaan Tuhan? Anda ditemukan dengan soulmate dalam hidup Anda. Hanya Tuhan yang bisa menemukan Anda dengan soulmate Anda. Hanya Tuhan yang bisa mempertemukan Anda dengan partner bisnis yang tepat, mitra bisnis yang tidak akan makan uang Anda. Itu Tuhan, cuman Tuhan yang bisa mempertemukan. Orang bisa baik di depan Anda. Kalau Anda tidak punya kepekaan Roh Kudus, Anda bisa dengan mudah ditipu. Benar nggak? Apalagi hari-hari ini. Berapa banyak tuh hari ini orang yang main kripto lah, yang main itu ada satu company saya tidak mau sebutkan karena ini direkam, yang triliunan rupiah dibawa lari entah salah investasi atau apa. Hari ini banyak yang jadi gila customernya. Makanya perlu Roh Kudus, perlu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, perlu kebaikan Tuhan menuntun kita, menempatkan kita di tempat yang benar, pada saat yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang benar. Ya kan? Right place, right time, right man. Itu Tuhan. Cuman Tuhan yang bisa melakukan itu dalam kehidupan Anda, menetapkan langkah-langkah Anda, sehingga Anda tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi sekali lagi, kalau kita berpikir sehat dan waras, maka semuanya ini yang tertera di depan adalah karya Tuhan, baik secara langsung maupun melalui orang-orang di sekitar kehidupan kita. Jadi tidak ada yang namanya dalam kehidupan orang percaya itu namanya kebetulan, itu tidak ada. Karena Tuhan yang sudah mengorkestrasikan segala sesuatu dalam kehidupan Anda. Haleluya. Karena itu saya buat statement di slide yang berikutnya. Mohon maaf kalau ini terpotong. Tetapi dikatakan di sini, kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena usaha kita sendiri, melainkan karena tangan Tuhan. Dia yang bekerja di balik layar, Dia yang menahan kuasa kegelapan, yang berusaha menjegal Anda, menjatuhkan Anda.
yang menjadi penghalang di dalam kemajuan Anda. Bahkan saya sudah pernah jelaskan di sini, Tuhan menyebut Anda itu lebih berharga daripada malaikat. Malaikat satu kali salah dibuang sama Tuhan. Benar nggak? Manusia salah beribu-ribu kali. Yesus datang mati bagi dosa-dosa manusia. Bukankah Anda lebih berharga dari malaikat? Waktu Anda nyanyi, malaikat disuruh diam, ya kan? Karena Tuhan mau dengar suara yang naik dari muka bumi. Itu tangan Tuhan, itu keindahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia bukan saja menahan kuasa kegelapan, tetapi dia juga yang merintis jalan yang diperlukan, mempertemukan kita dengan kesempatan yang terbuka, mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menolong kita. Jadi sekali lagi, ini semua kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Slide yang selanjutnya coba kita lihat. Dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Ini ayat sebenarnya dikutip oleh Mazmur 105 tadi, saudara, di awal ya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Haleluya. Sekali lagi, jangan salah mengerti bahwa Anda tidak perlu menabur untuk bisa menuai. Maksudnya adalah ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita di mana kita tidak menabur, tetapi kita menuai dan menikmati hasilnya. Mungkin dalam kehidupan kita punya oma atau opa, atau bahkan pendahulu mereka yang tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita tahu mereka dalam kehidupan ini. Tetapi mereka adalah orang yang suka berdoa. Mereka orang yang baik hati, yang suka menolong orang lain, sehingga Anda dan saya hari ini hidup diberkati oleh Tuhan. Bukan kita yang bayar harga. Kita mungkin orangnya nggak baik-baik amat, tapi karena oma opa kita baik, mereka punya reputasi yang baik, Tuhan izinkan kita menikmati berkat yang daripadanya. Kita menuai di mana kita tidak menabur. Mungkin kita punya papa dan mama yang bekerja keras. Bukan hanya bekerja keras, tetapi bekerja dengan integritas, jujur, punya reputasi yang baik. Anda dan saya sebagai anak diberkati oleh Tuhan. Itulah di mana kita tidak menabur, tetapi kita menuai. Karena itu jadi anak jangan lupa diri. Berterima kasihlah kepada orang tua Anda. Haleluya. Mungkin kita punya keluarga atau kerabat yang setia melayani Tuhan, setia di dalam menjadi berkat bagi orang lain. Mereka yang bayar harga, mereka yang berkorban. Anda dan saya hari ini menikmati kebaikan Tuhan karena apa yang mereka tabur. Mungkin mereka sendiri tidak melihat benih yang mereka tabur, tuaiannya itu mereka tidak alami, mereka tidak nikmati. Justru Anda dan saya lah yang menikmati apa yang mereka tabur. Itu kebaikan Tuhan. Jadi beberapa benih dalam kehidupan kita tidak dimulai dari kita, tidak dimulai oleh kita, dan tidak ada kaitannya dengan usaha kita. Dan itulah kebaikan Tuhan. Coba diklik. Karena Tuhan, mohon maaf tulisannya terpotong, Tuhan tidak pernah membiarkan setiap benih yang ditabur tidak dituai. Semua benih yang pernah ditabur pasti akan dituai. Pastikan
Anda menabur benih-benih yang baik. Jadi kalau Anda tidak suka dengan hidup Anda hari ini, barangkali saya tidak tahu karena benih yang ditabur di masa lalu Anda tuai hari ini. Kalau Anda mau hidupnya berubah 5-10 tahun ke depan, mulai hari ini taburlah benih yang baik. Haleluya. Bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk calon pasangan Anda, calon anak Anda, dan keturunan Anda selanjutnya. Haleluya. Klik berikutnya. Mungkin Anda berpikir, aku sukses karena aku pintar, karena aku cerdas, karena aku bijaksana, karena aku cakap. Kalau Anda merasa seperti itu, karena banyak anak muda hari-hari ini merasa seperti itu, saudara. Yang saya bilang tadi, generasi stroberi itu, saudara. Mereka merasa hebat. Aku tidak perlu kasih perpuluhan. Kenapa? Itu uang hasil usahaku. Saya mau tanya, siapa yang kasih Anda pekerjaan? Siapa yang kasih Anda penghasilan? Oh, perusahaan dong yang kasih aku penghasilan. Oh iya, perusahaan itu siapa yang kasih? Coba diurut terus ke belakang. Pada akhirnya siapa yang kasih Anda hidup? Anda lahir memang Anda yang nabur. Siapa yang kasih Anda bisa bernafas sampai hari ini? Oh, karena aku punya koneksi yang hebat, makanya aku punya pekerjaan yang baik. Siapa yang kasih koneksi Anda? Siapa yang nemuin Anda dengan koneksi Anda? Siapa yang nolong Anda waktu Anda interview? Siapa yang menyekolahkan Anda sehingga Anda bisa tulis CV yang baik? Siapa yang bisa membiayai hidup Anda sampai Anda ada sampai hari ini? Anda mungkin belum bisa menghasilkan uang bagi keluarga. Kok bisa orang tua Anda itu membiayai Anda sampai hari ini? Dari mana uangnya? Dari mana ide yang cemerlang? Dari mana kreativitasnya? Siapa yang membawa Anda kenal Yesus? Bisa lewat orang, bisa juga Tuhan sendiri berperkara dengan Anda. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Anda ketika Anda sakit? Oh iya, karena aku berobat ke dokter, aku dapat obat. Oh iya, memang obat membantu. Tapi pada akhirnya siapa yang menyembuhkan Anda? Kalau bukan Tuhan. Haleluya. Dan seterusnya. Ini hanya beberapa pertanyaan saja untuk membuka pikiran Anda bahwa kehidupan kita, banyak hal dalam kehidupan kita hari ini yang kita tidak menabur apa-apa, tapi kita menuainya. Karena itu tidak ada yang perlu disombongkan. Amin. Anda diberkati supaya Anda bisa jadi berkat, bukannya Anda diberkati supaya Anda jadi makin pelit, bukan. Haleluya. Anda diberkati bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain, tetapi Anda menjadi bejana yang bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain yang membutuhkan pertolongan. Haleluya. Barangkali Anda bisa menjawab semua pertanyaan ini dengan benar. Jawabannya semuanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, itu benar semua. Tapi Anda tidak mempraktekkan apa-apa dalam hidup. Karena ada yang orang yang cuma pintar berteori, ya kan, ngomongnya bahasa Kristen yang luar biasa, pendeta pun kalah. Tapi cuma ngomong di mulut, nggak pernah dilakukan. Giliran harus mengampuni orang, dia nggak mau mengampuni, dia simpan dendam. Giliran harus memberkati orang, dia pelit. Ini kan uangku, ini kan hasil usahaku. Enak banget gue kasih ke orang, karena yang kasih ke gereja. Kalau Anda tidak melakukan firman Tuhan, sekalipun Anda menjawab semua pertanyaan ini dengan benar, nggak ada gunanya.
Haleluya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8, kita semua sudah tahu, Anda yang akrab dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian adalah suatu negeri yang baik, negeri yang ada mata airnya, yang ada danaunya, yang ada gandumnya, ada jelainya, ada pepohonannya, tanah yang subur. Negeri di mana mereka makan roti, tidak perlu berhemat, kata firman Tuhan. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Tetapi coba diklik slide berikutnya. Tuhan kasih satu peringatan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Tidak cukup satu kali, karena manusia itu tidak cukup diingatkan sekali. Ayat yang ke-14 dikatakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Baca seterusnya, saudara, untuk menghemat waktu ya. Anda masih ingat kan, ada satu peristiwa di padang gurun ketika bangsa Israel mulai congkak dan mulai sombong. Tuhan angkat aja perlindungan. Paling gampang kan? Di sini dikatakan Tuhan yang melindungi mereka dari ular-ular yang ganas. Satu kali Tuhan angkat itu perlindungan, ular-ular tedung pada keluar dari padang gurun dan menewaskan berapa banyak. Anda mungkin merasa, aduh, aku ini hidupku sial banget, masa ikut Tuhan kok sial banget. Saya mau bilang sama Anda ya, jangan mundur dari Tuhan ketika Anda merasa hidup Anda sial. Kenapa? Kalau Anda mundur dari Tuhan, hidup Anda akan lebih sial lagi. Kadang-kadang kita kurang mengucap syukur. Kenapa? Padahal Tuhan sudah melindungi sejauh ini. Mungkin hal-hal yang jauh lebih buruk akan terjadi dalam hidup kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan, hanya sedikit saja intensitasnya. Haleluya. Jadi kalau diterjemahkan Ulangan 8 ayat 11 sampai 16 ini dalam bahasa modern sekarang ini, Tuhan berkata kepada Anda dan saya, ketika bisnis Anda sukses, ketika kesehatan Anda membaik, ketika Anda mendapatkan jawaban doa Anda, jangan engkau menganggapnya biasa-biasa saja. Jangan engkau tidak mengakui kebaikan Tuhan. Jangan engkau lupa mengucap syukur kepada Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu yang baik. Ada satu contoh, diklik coba. Ada raja namanya Nebukadnezar di dalam Daniel pasal yang ke-4. Minggu yang lalu saya sudah khotbah tentang Nebukadnezar ya. Jadi ini cepat saja. Ayat 29 dikatakan, sebab setelah lewat 12 bulan, Tuhan kasih waktu 12 bulan. Karena awalnya Nebukadnezar di ayat yang ketiga, Daniel pasal yang ke-4, dia katakan, oh, dia memasyurkan Allah. Dia memasyurkan tanda-tanda ajaibnya. Dia terkagum dengan mujizatnya. Dia mengagungkan kerajaannya. Dia meninggikan pemerintahan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Lama-kelamaan kekaguman itu luntur. Dan karena dia jadi makin sombong, Tuhan tetap kasih kesempatan dia loh untuk berubah. 12 bulan. Ketika dia berjalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar dengan kekuatan kuasaku? Perhatikan kataku, untuk kemuliaan kebesaranku telah ku bangun menjadi kota kerajaan.
aku, saudara. Kalau ngomong sama Tuhan, kalau kasih kesaksian, tolong kurangin kata aku. Karena Anda bisa punya kesaksian karena ada Tuhan di balik kehidupan Anda. Haleluya. Harus lebih banyak kata Tuhannya dibandingkan akunya. Amin. Haleluya. Dan dikatakan di sini, raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Jangan tunggu semuanya habis baru Anda belajar rendah hati, baru Anda belajar mengakui Tuhan. Itu yang terjadi pada Nebukadnezar. Selisih antara ayat 31 dengan ayat 37 itu selisihnya 7 tahun. 7 tahun Nebukadnezar jadi seperti binatang dan kehilangan tahtanya yang Tuhan kasih. Setelah itu dia sadar, sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga. Anda tidak perlu belajar dengan cara yang keras kalau Anda mau belajar dari nasihat orang-orang yang mungkin sudah pernah melewati, yang sudah pernah mengalami, atau belajar dari firman Tuhan. Taat saja. Haleluya. Contoh berikutnya, hanya 2 contoh. Ada 10 orang kusta dalam Lukas 17. Nanti Anda bisa baca di rumah ayatnya dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Tertulis di sini dari ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi 10-10-nya sembuh, tapi yang balik cuma 1. Dan yang balik dikatakan di ayat yang ke-16 adalah orang Samaria. Ini penting, saudara. Karena orang Yahudi adalah orang yang religius, orang yang agamawi, orang yang taat terhadap ritual-ritual ibadah. Samaria itu identik dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Yang menyedihkan adalah terkadang orang yang tidak percaya lebih tahu berterima kasih dan balas budi dibandingkan dengan orang Kristen. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan Anda. Kita sebagai orang percaya, kita harus lebih tahu bersyukur, lebih tahu berterima kasih dibandingkan orang dunia. Amin. Sedih sekali kalau mendengar anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya, padahal apa yang mereka tuai hari ini ditabur sama orang tuanya. Dan ini berlaku bagi banyak hubungan, relasi di dunia ini. Baik Anda sebagai pegawai, Anda juga jangan terus-menerus komplain tentang pemilik, ya, tentang manajemen, selalu mengkritik, ngomong negatif. Anda tidak tahu perjuangan dan pergumulan daripada pemilik perusahaan yang hari ini mempekerjakan Anda. Memang gak enak. Ada masa-masa tidak nyaman. Tetapi gajian pernah telat enggak? Gitu kan? Anda digaji tidak pernah telat. Kecuali gaji Anda ditahan berapa bulan, yaitu pun Anda harus mengerti, ya kan? Mungkin ada masalah keuangan di perusahaan ini. Tidak salah juga Anda mulai berpikir, oh mungkin lebih baik aku pindah. Kalau Anda sudah gak suka, pindah aja daripada Anda dosa di tempat kerja Anda sekarang. Daripada Anda menjadi pegawai yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, pindah aja saudara kalau gak suka. Haleluya. Saya tidak sedang menyuruh Anda keluar dari gereja, bukan itu saudara ya. Saya sangat senang kalau Anda bisa bertahan di gereja Mount Hermon dengan segala ketidaksempurnaan dan keterbatasan kami. Haleluya.
Jemaat dengan gembala, jemaat dengan pemimpin, ini sama semua, saudara. Adalah hubungan yang timbal balik. Haleluya. Ada kata terakhir yang menarik di sini yang tertutup sepertinya ya. Ayat yang 19 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Sebenarnya sambungannya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saya garis bawahi kata menyelamatkan. Jadi apa bedanya satu orang yang kembali dan berterima kasih kepada Yesus dengan 9 orang yang melupakan kebaikan Tuhan? Yang 9 orang sembuh tapi gak selamat. Yang satu ini bukan hanya sembuh tapi selamat. Bukan hanya itu, saudara, ada interpretasi lain yang cukup menarik dari para ahli Alkitab. Dikatakan yang 9 yang sembuh. Anda tahu orang kusta kan? Mungkin kupingnya sudah copot, jarinya mungkin sudah tidak utuh lagi 10. Bisa jadi mereka sembuh tapi jarinya gak balik, kupingnya gak balik. Tapi satu yang balik kepada Yesus, semuanya dipulihkan. Yang kupingnya hilang balik, yang matanya copot balik, hidungnya copot balik. Jadi jangan cuma mengejar kesembuhan, tapi kejarlah keutuhan, kejarlah keselamatan. Jangan cuma cari mujizat, pastikan Anda diselamatkan juga. Haleluya. Slide berikutnya, bagaimana kita bisa mengakui kebaikan Tuhan. Ada minimal 4 hal di sini yang harus Anda lakukan untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar mengakui kebaikan Tuhan. Anda mengenali bahwa ini kebaikan Tuhan. Yang pertama, setialah dalam berbagai perkara. Seringkali kan kita cuma dikasih nasihat itu separuh. Setialah dalam perkara kecil. Dapatnya kecil terus nanti, saudara ya. Tapi saya mau katakan, bukan hanya dalam perkara kecil Anda harus setia, Anda juga harus setia dalam perkara besar. Bahkan semakin besar perkara yang dipercayakan dalam hidup Anda, semakin besar pula tanggung jawab Anda. Haleluya. Percuma Anda setia di perkara kecil, ketika Anda sudah mendapatkan apa yang Anda doakan, Anda jadi gak setia. Buat apa? Itu ada 2 ayat juga di atasnya. Zakaria 4 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan menghina hari-hari peristiwa kecil. Itu bunyinya. Kemudian Lukas 12 ayat yang ke-48, kalau engkau banyak diberi, artinya perkara besar, engkau juga banyak dituntut. Jadi kalau Anda banyak dipercayakan oleh Tuhan, jangan kemudian Anda menyembunyikan diri dan menjadi egois. Karena daripada Anda akan lebih banyak dituntut. Haleluya. Kalau Anda tidak siap dengan tuntutan, ya sudah, doanya jangan minta yang gede-gede dari Tuhan. Kita maunya doa minta yang gede-gede, tapi dituntut, kita nggak mau. Kita maunya uang banyak, dimintain sumbangan, pelit banget. Jangan minta uang yang banyak-banyak kalau gitu. Sesuai dengan apa yang Anda bisa manage saja, supaya Anda tidak jatuh. Haleluya. Anak saya, puji Tuhan, waktu SMP kemarin, dia dapat beasiswa masuk sekolah. Ini perkara yang besar bagi kami, ya kan? Karena dia mendapatkan beasiswa, dia dituntut untuk bisa mewakili sekolah dengan baik. Bukan berarti terus sudah dapat beasiswa, oh puji Tuhan dapat beasiswa, ya sudahlah besok malas-malasan deh. Gak ada cerita. Anda dapat beasiswa, makin sibuklah hidup Anda. Anda harus ikut kompetisi ini, ikut kompetisi itu, ya kan? Harus mempertahankan nilai tertentu, gak bisa sembarangan.
Itulah gambaran kehidupan kita. Kalau kita dipercayakan banyak, persiapkan diri kita untuk tanggung jawab. Jangan cuma mau gedenya aja, mau enaknya saja. Yang kedua, selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Artinya apa? Jangan menganggap kebaikan Tuhan itu biasa-biasa saja. Itu tertulis dalam Kisah Rasul 10 ayat 15. Apa yang Tuhan kuduskan, jangan engkau anggap biasa. Itu terjemahan bahasa Inggris. Kalau terjemahan bahasa Indonesia ini, ya apa yang Tuhan sudah halalkan jangan diharamkan. Ini yang seringkali dipakai orang yang suka makan babi itu, saudara ya. Pakai ayat ini, saudara. Tapi bahasa Inggrisnya lebih dalam. Kalau Tuhan kasih, itu hal yang kudus, hal yang besar. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Kalau Anda dipercayakan pelayanan, jangan anggap pelayanan Anda itu biasa-biasa saja, apapun bentuknya. Amin. Haleluya. Dan tetap lakukan firman. Tadi kan dibilang kan, di Ulangan 8, jangan kau melupakan Tuhan. Maksudnya apa? Tetap lakukan firman. Haleluya. Dan yang ketiga, selalu beri kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Yesaya 42 ayat yang ke-8, Tuhan berkata, aku tidak berbagi kemuliaan dengan apapun dan siapapun juga. Jadi pastikan kalau Anda diberkati oleh Tuhan, Tuhan mendapat semua kemuliaan. Bukan berarti tidak tahu berterima kasih kepada orang yang menolong Anda, bukan itu. Tetapi pastikan Anda memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Oh, ini karena Tuhan. Oh, puji Tuhan. Supaya kita tetap rendah hati, supaya kita tidak lupa diri. Ada satu kesaksian yang saya pernah dengar. Anda mungkin kenal penyanyi Brori Pesolima, ya kan? Tahu. Waktu masih zaman terkenalnya dia sering diundang gereja. Apalagi kalau Natalan, sering diundang gereja. Bayarannya puluhan juta. Dan zaman itu puluhan juta gede juga. Tapi apa yang terjadi? Ketika tiba-tiba dia sudah terima pelayanan nih. Tiba-tiba misalkan ada pelayanan di dunia sekuler yang bayarannya lebih gede, dia dengan mudahnya dia tinggalkan pelayanan gereja. Dia tolak, dia batalkan pelayanan gereja. Dia ambil pelayanan, bukan pelayanan lagi, dia ambil performance yang bayarannya lebih gede. Berjalan terus, berulang kali terjadi. Terakhir sudah mulai nggak populer lagi, sudah mulai turun ketenarannya. Mulailah dia berbalik kepada dia maunya pelayanan, maunya undangan gereja. Tapi ketika dia sudah mau berbalik ke gereja dan melayani Tuhan, apa yang terjadi? Dia sudah tidak bisa lagi menyanyi sebaik dulunya. Terlambat. Jangan sampai terlambat, saudara. Amin. Belajar untuk selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Itu talenta dari Tuhan loh. Anda bisa nyanyi itu dari Tuhan. Benihnya dari Tuhan. Haleluya. Jangan tunggu terlambat, jangan tunggu habis baru oh iya aku melayani Tuhan deh. Ada waktunya, saudara. Dan waktu pintu itu tidak selalu terbuka bagi kita. Karena itu selagi pintu terbuka, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, teruslah berbuat baik kepada orang lain. Itulah cara kita mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Teruslah tolong orang lain. Teruslah jadi berkat bagi orang lain. Dan di slide yang berikutnya, Ulangan 8 ayat yang ke-16, kalau kita melakukan semua yang tadi saya paparkan, maka inilah janji Tuhan. Tuhan akan memberi engkau makan mana
yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Mana itu artinya? Apa itu? Apa itu? Artinya apa, saudara? Kalau Anda senantiasa dan lebih sering lagi mengakui kebaikan Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu di luar ekspektasi Anda, belum pernah dialami oleh pendahulu kita, kepercayaan yang lebih besar, sumber daya yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar. Yang makanya di sini dikatakan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, orang tua Anda, oma opa Anda belum mengalami. Mereka tidak pernah punya uang sebanyak itu, mereka tidak pernah punya pengaruh seluas Anda. Tetapi Tuhan percayakan, kenapa? Karena Anda terus mengakui kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda berpikir, ada beberapa anak muda hari-hari ini suka berpikir begini, aku gak ikut Alkitab pun aku sukses kok. Tapi saya mau bilang ya, mungkin Anda akan lebih sukses lagi kalau Anda ikut Alkitab. Kesuksesan Anda terbatas karena Anda tidak taat pada firman Tuhan. Oh, sukses sih sukses, yes, saya harus akui sukses, banyak duit. Tapi jangan bangga ketika Anda sukses di luar Tuhan dalam tanda kutip. Karena Anda merasa Anda yang hebat sendiri, Anda yang pintar, Anda yang bijak. Anda sedang membatasi diri sendiri. Slide terakhir kita baca sama-sama. Semoga ya, oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ketika kita berpikir bahwa semua prestasi kita adalah hasil usaha kita sendiri, maka terbatas seberapa tinggi Tuhan dapat membawa kita. Ketika kita mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan atas semua prestasi kita, maka tidak terbatas Tuhan sanggup mengangkat kita. Haleluya. Karena itu akuilah dan kenalilah kebaikan Tuhan di berbagai aspek dan bidang kehidupan kita.